Pernahkah kamu mendengar tentang Mesir kuno dengan piramida megah dan Firaun legendarisnya? Tentu saja pernah. Tapi, pernahkah kamu mendengar tentang sebuah peradaban lain yang tak kalah hebat, yang pernah menaklukkan Mesir dan memerintah sebagai Firaun? Sebuah kerajaan yang membangun lebih banyak piramida daripada Mesir sendiri, namun namanya seolah terlupakan oleh sejarah. Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ke selatan Mesir, menyusuri sungai Nil yang agung untuk mengungkap misteri peradaban Nubia yang terlupakan selama ribuan tahun. Tepat di sebelah selatan Mesir, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Sudan Utara dan Mesir Selatan, berkembanglah sebuah peradaban yang kaya dan kuat. Orang Yunani menyebutnya Ethiopia, orang Mesir menyebutnya Kush, dan kita mengenalnya sebagai Nubia. Ini bukanlah sekadar tetangga Mesir, mereka adalah rival, mitra dagang, dan pada puncaknya penguasa Mesir. Hubungan mereka seperti tarian kompleks antara perang dan damai, penaklukan dan pertukaran budaya. Jauh sebelum piramida Giza dibangun, peradaban Nubia sudah mulai terbentuk. Peradaban yang dikenal sebagai kelompok A ini sudah menunjukkan tanda-tanda struktur sosial yang kompleks. Para arkeolog menemukan makom mewah yang menunjukkan adanya pemimpin atau raja jauh lebih awal dari penyatuan Mesir hulu dan hilir. Mereka adalah ahli tembikar dan pedagang ulung, menjalin hubungan dagang dengan Mesir, menukar gading, emas, dan kayu eboni. Ya, emas! Wilayah Nubia begitu kaya akan emas, sehingga orang Mesir kuno menyebutnya Taseti, yang berarti tanah busur, namun juga dikenal sebagai negeri emas. Kekayaan inilah yang menjadi sumber kekuatan sekaligus sumber konflik dengan tetangga utara mereka. Seiring berjalannya waktu, muncullah kerajaan Kush yang perkasa dengan ibu kota pertamanya di Kerma. Kota ini menjadi pusat kekuasaan yang luar biasa. Para arkeolog menemukan sisa-sisa istana besar dan kuil yang disebut Defufa Barat, sebuah struktur bata lumpur raksasa yang tingginya setara gedung 6 lantai. Ini bukan sekadar bangunan biasa. Ini adalah pusat upacara dan administrasi yang menunjukkan betapa terorganisirnya masyarakat Korma. Di sekitar Korma ditemukan pula pemakaman kerajaan yang sangat besar, di mana para raja dimakamkan bersama ratusan pengikut yang dikorbankan. Praktik ini, meskipun mengerikan bagi kita sekarang, menunjukkan betapa besarnya kekuasaan dan status ilahi yang dimiliki oleh para penguasa Kush. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, cukup kuat untuk menantang dan bahkan menyerbu Mesir pada saat-saat lemahnya. Namun, seperti roda sejarah yang terus berputar, Mesir bangkit kembali di bawah kerajaan baru dan menaklukkan Nubia. Selama hampir 500 tahun, Nubia menjadi provinsi Mesir. Tapi jangan salah, ini bukanlah akhir dari cerita mereka. Sebaliknya, ini adalah babak baru yang menarik. Orang Nubia dengan cerdas menyerap banyak aspek budaya Mesir. Mereka mulai menyembah dewa-dewa Mesir seperti Amun-Ra, menggunakan hieroglif, dan bahkan membangun kuil-kuil bergaya Mesir. Salah satu yang paling terkenal adalah kuil megah yang dibangun oleh Ramses II di Abu Simbel, yang sebenarnya terletak jauh di dalam wilayah Nubia. Proses Mesirisasi ini menciptakan perpaduan budaya yang unik, di mana identitas Nubia tetap kuat di bawah lapisan budaya Mesir. Mereka belajar dari penakluk mereka, mengadopsi teknologi dan taktik militer mereka, dan diam-diam menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Dan saat itu pun tiba, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, ketika Mesir terpecah belah dan melemah akibat perselisihan internal. Para penguasa Nubia dari kota baru mereka, Nopata, melihat sebuah peluang dipimpin oleh raja-raja perkasa seperti Pie. Mereka bergerak ke utara. Tapi ini bukanlah invasi barbar. Pie melihat dirinya bukan sebagai penakluk asing, melainkan sebagai pemulih tatanan sejati. Dia mengklaim bahwa para dewa Mesir telah memanggilnya untuk menyatukan kembali lembah Nil dan mengembalikan kemurnian ajaran agama. Dengan kekuatan militer dan legitimasi religius, Pie dan para penerusnya berhasil menaklukkan seluruh Mesir, dari Nubia hingga Delta Nil. Mereka mendirikan dinasti ke-25 Mesir yang dikenal sebagai era Firaun Hitam. Bayangkan betapa luar biasanya momen ini. Selama hampir 1 abad, para raja dari Nubia memerintah sebagai Firaun Mesir. Mereka tidak menghancurkan budaya Mesir. Sebaliknya,
Mereka merangkulnya dengan penuh semangat. Mereka membangun dan merestorasi kuil-kuil di seluruh Mesir. Dari Karnak hingga Luxor, mereka menghidupkan kembali tradisi pembangunan piramida sebagai makam kerajaan. Sesuatu yang telah lama ditinggalkan oleh orang Mesir sendiri. Namun, piramida Nubia memiliki gaya yang khas. Lebih kecil, lebih curam, dan dibangun di tanah kelahiran mereka di Sudan. Di situs-situs seperti Al-Quru dan Nuri, puluhan piramida ini berdiri sebagai bukti kekuasaan dan kesalehan para Firaun Kush. Mereka adalah pembangun ulung, pemimpin yang saleh, dan penguasa dua negeri. Kekuasaan dinasti Khamenei 25 akhirnya berakhir ketika ancaman baru datang dari timur, Kekaisaran Assyria yang brutal. Setelah serangkaian pertempuran sengit, bangsa Assyria dengan persenjataan besi mereka yang unggul berhasil mendorong Firaun Nubia kembali ke selatan. Namun, ini lagi-lagi bukan akhir dari Kush. Mereka hanya memindahkan ibu kota mereka lebih jauh ke selatan, ke sebuah kota bernama Meroe. Dan disinilah peradaban Nubia memasuki zaman keemasan yang terakhir, dan mungkin yang paling misterius. Terletak di antara pertemuan Sungai Nil dan Otbara, Meroe menjadi pusat perdagangan yang ramai. Lokasinya yang strategis memungkinkan mereka mengendalikan rute perdagangan yang menghubungkan Afrika Tengah dengan dunia Mediterania dan Laut Merah. Kota ini menjadi kaya raya dari perdagangan besi, gading, dan barang-barang eksotis lainnya. Meroe juga menjadi pusat industri besi yang besar. Tumpukan terak besi yang ditemukan di sana begitu besar, sehingga para arkeolog awal menjulukinya Birminghamnya Afrika. Kemampuan memproduksi besi dalam skala besar memberi mereka keunggulan militer dan ekonomi yang signifikan. Di Meroe, budaya Nubia mengalami kebangkitan kembali. Mereka mengembangkan aksara tulisan mereka sendiri yang dikenal sebagai aksara Meroitik. Hingga hari ini, aksara ini masih belum sepenuhnya dapat diuraikan, menyisakan banyak misteri tentang kehidupan dan sastra mereka. Seni dan arsitektur Meroe juga menunjukkan perpaduan unik antara pengaruh Mesir, Yunani Romawi, dan Afrika. Yang paling menonjol adalah peran perempuan. Berbeda dengan banyak peradaban kuno lainnya, kerajaan Meroe seringkali diperintah oleh ratu-ratu yang kuat, yang dikenal sebagai Kandake atau Candice. Ratu-ratu pejuang ini memimpin pasukan, membangun monumen, dan memerintah dengan tangan besi. Salah satu yang paling terkenal adalah Kandake Amanirenas, yang berani melawan invasi kekaisaran Romawi yang perkasa dan berhasil menegosiasikan perjanjian damai yang menguntungkan bagi kerajaannya. Lalu, mengapa peradaban yang begitu hebat ini seolah terlupakan? Salah satu alasannya adalah fokus sejarah yang terlalu berpusat pada Eropa dan Mesir. Selama berabad-abad, sejarawan seringkali melihat Nubia hanya sebagai bayang-bayang Mesir, bukan sebagai peradaban besar dengan haknya sendiri. Selain itu, banyak situs arkeologi Nubia yang luar biasa, termasuk ratusan piramida di Meroe, terletak di Sudan, sebuah wilayah yang kurang diakses oleh turis dan peneliti dibandingkan Mesir. Banyak dari situs-situs ini juga terancam, baik oleh pembangunan modern seperti bendungan, maupun oleh ketidakstabilan politik. Dan tentu saja, misteri aksara Meroitik yang belum terpecahkan membuat kita kehilangan suara otentik mereka. Kita melihat mereka melalui mata orang Mesir atau Romawi, bukan melalui tulisan mereka sendiri. Namun, perlahan tapi pasti, kisah Nubia mulai terungkap kembali. Para arkeolog dan sejarawan modern bekerja tanpa lelah untuk menyatukan kepingan-kepingan puzzle ini. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa Nubia bukanlah sekadar catatan kaki dalam sejarah Mesir. Mereka adalah peradaban yang dinamis, tangguh, dan inovatif yang membentuk sejarah lembah Nil selama lebih dari 3.000 tahun. Dari para pedagang emas di Kerma, hingga Firaun hitam di Tips, dan para ratu pejuang di Meroe, warisan Nubia adalah bukti kekuatan, ketahanan, dan kekayaan budaya benua Afrika. Jadi, lain kali saat kamu melihat gambar piramida, ingatlah bahwa ceritanya tidak berhenti di Giza. Jauh di selatan, di bawah pasir Sudan, terbaring sisa-sisa sebuah kerajaan yang membangun lebih banyak piramida. Sebuah kerajaan yang pernah menguasai Mesir. Sebuah kerajaan yang menunggu untuk menceritakan kisahnya kepada dunia. Peradaban Nubia mungkin telah terlupakan untuk waktu yang lama, tetapi cahayanya mulai bersinar kembali, mengingatkan kita bahwa sejarah jauh lebih kaya dan lebih kompleks daripada yang pernah kita bayangkan. Terima kasih banyak
sudah menemani perjalanan kita hari ini untuk mengungkap peradaban Nubia. Jika kamu menikmati video ini dan ingin belajar lebih banyak tentang peradaban kuno yang terlupakan, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan ke teman-temanmu. Dan yang paling penting, berlangganan saluran kami. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.